feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Episode 110. Haru bahagia. Tentu saja ancaman yang dilontarkan oleh Marcel, membuat semua orang di sana ketakutan. Terlebih mereka yang telah menghina Hera tadi. Kamu jangan tersinggung begitu Marcel. Kami ini bukan bermaksud untuk menghina ataupun menghina Hera. Tapi, kami hanya mengingatkan dia saja. Ini demi kebaikan dia, kata Markus dengan sinis. Bagian mananya yang menurut kamu itu demi kebaikan Hera? Tanya Marcel dengan suara rendah yang meneror. Ya tentang kamu. Apalagi, cuma kamu yang sudah membuat Hera terluka dengan begitu dalam. Kata Markus. Marcel mencekik leher Markus dengan sangat keras hingga pria itu memerah wajahnya. Lepaskan Marcel. Kamu bisa membunuhnya. Kamu tidak lihat ada anak kamu di sini. Seru Samuel seraya menarik tangan Marcel. Tangan Marcel yang keras dan kokoh tidak sanggup digoyangkan barang sedikit pun oleh Samuel walau sudah ditarik dengan sekuat tenaga. Marcel melepaskan cekikannya ketika mendengar diingatkan oleh Samuel, jika di sana ada anaknya yang melihat apa yang sedang dia lakukan. Dan Markus pun jatuh ke aspal dengan wajah yang mulai membiru. Jika sekali lagi kamu membuat istriku menangis, aku tidak segan-segan untuk membunuhmu. Camkan itu, pekik Marcel. Kemudian Marcel membuka pintu mobil sebelah kiri. Lalu, dia menghampiri Louis dan menggendongnya. Ayo kita masuk ke hotel. Siap-siap untuk acara ulang tahun kamu. Ucap Marcel dengan senyum manis di wajahnya. Lalu, dia menggandeng tangan Hera menuju ke mobilnya sembari berkata, yuk masuk ke mobil. Kita siap-siap buat acara ulang tahun Louis. Sebentar lagi mulai, nih. Hera menurut saja. Lalu, dia masuk ke dalam mobil mewah milik sang suami. Kalian tidak usah bengong gitu. Takjub dengan Marcel yang sekarang, yang sudah memiliki banyak uang. Tanya Visca ketika melihat seluruh anggota keluarga Wijaya tertegun dengan mulut yang membisu. Lalu wanita itu mencolek tangan Giselle agar wanita itu menoleh ke arahnya. Giselle melirik tajam nan judes. Gimana Marcel? Masih berpikir kalau kamu beruntung karena tidak berjuang untuk mendapatkan hati Marcel? Lihat dia sekarang. Gagah banget, kan? Diantaranya pun, bukan lagi dengan polisi tapi dengan rombongan tentara. Ucap Visca berniat untuk membuat Giselle menarik ucapannya beberapa menit yang lalu. Di dalam hati Giselle, dia menyesal. Sejak kedatangan Marcel kembali ke kota B, sebenarnya dia sudah melihat Marcel yang berbeda. Namun, sekarang dia baru sadar jika Marcel benar-benar berbeda. Pria itu berubah menjadi seorang pria idaman dengan harta yang melimpah. Dia tahu Marcel memiliki banyak uang, dari bukti kalau gedung ini memang disewa oleh pria itu. Visca masuk ke dalam mobil dan langsung menghidupkan mobil untuk masuk ke dalam rombongan, tepat di belakang mobil Marcel. Itu beneran Marcel? Tanya Giselle. Iya, memang dia Marcel. Tapi perlu kita curigai juga dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu untuk menyewa hotel ini. Apalagi dia pakai mobil super mewah yang hanya dibuat 10 unit di dunia ini. Sepertinya mustahil jika dia bisa memiliki uang sebanyak itu tanpa orang lain yang memberinya, ucap Samuel. Memang sangat mencurigakan. Ayo kita cari tahu Om. Setelah terbongkar uang yang dimiliki oleh Marcel, kita buka saja ke publik. Permalukan dia, kata Giselle dengan bersemangat. Kalau memang dia mendapatkan uang dengan cara yang memalukan, tentu saja kita harus memperlakukan dia. Tapi kalau dia mendapatkan uang dengan cara yang hebat, mungkin sebagai pengusaha yang sedang naik daun dan luput dari pemberitaan, lebih baik kita tutup mulut. Jika kita tidak ingin mendapatkan masalah yang lebih jauh. Markus kembali ke mobilnya. Markus dan juga Giselle menoleh ke arah pria itu. Benar juga dikatakan oleh Markus. Kata Samuel, ya sudah kita masuk ke dalam hotel saja dulu. Giselle mengangguk dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Dua orang tentara menghampiri mobil mewah milik Marcel untuk membukakan pintu bagi Dewa Perang dan istrinya. Silakan Komandan, ucap seorang tentara yang membuka pintu untuk Marcel. Terima kasih banyak, kata pria tampan itu. Kemudian, Marcel pun menghampiri Hera agar sama-sama masuk ke dalam hotel itu. Para tentara berbaris hingga ke depan pintu lobi hotel. Mereka langsung memberikan hormat ketika Marcel berjalan masuk menuju ke lobi bersama dengan Louis dan anaknya.
Semua terpukau dengan apa yang didapatkan oleh Marcel. Penghormatan seperti itu tidak diberikan ke sembarang orang. Hanya orang-orang yang berpangkat tinggi di dalam dunia militer serta presiden dan wakil presiden, yang pantas diberikan penghormatan. Giselle kembali tercengang melihat pemandangan itu. Lalu, dia berkata pada diri sendiri, sebenarnya Marcel itu siapa, sih? Kok mendapat perlakuan sangat istimewa oleh para tentara? Di dalam hotel, dekorasi begitu mewah tersaji. Namun tentu saja, dengan tema anak-anak yang masih terlihat walau samar. Karena memang dibuat dengan elegan dan begitu mewah. Hera terpukau dengan apa yang dia lihat. Louis pun sama bahagianya. Dia begitu girang melihat jika acara pesta ulang tahunnya sangat meriah. Mama lihat itu keren sekali. Kata Louis kepada Hera, lihat yang itu juga. Wah bagus sekali. Haru bahagia merasuk di dalam tubuh Marcel. Baru kali ini dia melihat anaknya begitu bahagia dan tampak sekali bangga dengan pesta ulang tahunnya itu. Sesuatu yang tidak pernah diberikan selama 8 tahun hidup sang anak. Matanya lebih berkaca-kaca lagi hingga air mata sudah di ujung mata, ketika melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah sang istri. Akhirnya dia bisa membuat istrinya itu bahagia dengan kebanggaan seperti sekarang. Sebuah colekan di pundak dirasakan oleh Marcel. Spontan dia menoleh ke arah pundak yang disentuh itu. Dia terkejut ketika melihat Bagas tersenyum kepadanya. Senyuman yang penuh arti itu terlukis di wajah sang mertua. Kamu berhasil Marcel. Kamu berhasil membuat anak dan cucuku sebahagia ini. Terima kasih aku ucapkan kepadamu. Ucap Bagas. Walau bagaimanapun dia mencoba untuk memisahkan Marcel dengan Hera. Namun, pada akhirnya dia pun luluh ketika melihat rona bahagia terpancar di wajah Hera dan juga Louis. Dan, mendengar ucapan terima kasih dari mertuanya, pada akhirnya merobohkan pertahanan Marcel. Dia meneteskan air mata bahagia di pipinya. Tidak Pak, bukan Papa yang seharusnya berterima kasih. Tetapi aku yang seharusnya berterima kasih kepada Papa. Ucap Marcel. Bagas tersenyum. Lalu, dia pun melangkah satu langkah ke depan dan langsung memeluk tubuh menantunya itu. Kamu adalah pria terkuat yang pernah Papa temui. Bagaimana besarnya cobaan, hinaan dan caci maki dari orang-orang termasuk Papa, tapi kamu tetap sabar. Dan, pada akhirnya kamu bisa menunjukkan diri sebagai seorang pria hebat. Papa salut kepada kamu, ucap Bagas dengan bangga. Bagas melepas pelukannya pada Marcel. Lalu, dia menepuk kedua pundak sang menantu. Maafkan Papa yang begitu jahat kepada kamu di masa lalu. Maaf, lanjut Bagas dengan nada suara yang terdengar begitu tulus. Terima kasih, Pak. Aku juga minta maaf karena sudah membuat anak Papa menderita selama 8 tahun ke belakang. Aku janji mulai sekarang, aku akan membuat Hera dan juga Louis bahagia. Ucap Marcel dengan sungguh-sungguh. Bagas menganggukkan kepalanya sembari tersenyum lebar kepada Marcel. Dan, aku juga akan membawa derajat Papa ke tempat yang tinggi. Lanjutnya. Dendam yang besar. Chapter 111 Dendam yang besar. Marcel berani berjanji seperti itu kepada bapak mertuanya. Sebab, dia tahu kuasa yang sedang dia miliki saat ini dan akan dimanfaatkan untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih. Papa sebenarnya hanya berharap kamu dapat membahagiakan Hera dan juga Louis. Sebab, mereka adalah kebahagiaanku juga, melihat mereka bahagia, sudah membuat aku puas dan juga kan bahagia, kata Bagas. Marcel mengangguk seraya tersenyum lebar. Jadi cuma Papa doang yang mau dibahagiain dan dibawa derajatnya ke tempat tinggi. Mama tidak nih, sindir Visca sembaril tersenyum. Marcel langsung memeluk mamanya yang kini seperti seorang prajurit pelindung untuk Marcel. Dan, Marcel sadari itu. Iya iyalah, Ma, masa iya aku bisa ngelupain mertua tercantik sejagat raya ini. Aku pasti akan bahagiain Mama juga. Tenang aja, ucap Marcel. Nah gitu dong, kan jadinya Mama tidak sirik, seloroh Visca. Marcel tertawa dengan sangat lepas. Jadi kita ini boleh kemana saja semau kita di hotel ini. Atau bagaimana? Tanya Visca mewakili orang-orang yang ada di sana. Iya, setelah kalian mendapatkan kunci kamar untuk menginap, kalian bebas kemana saja dan menggunakan seluruh fasilitas di hotel ini. Tapi, tentu saja aku berharap kalian semua mau berkumpul sejenak untuk acara ulang tahun Louis, ucap Marcel. Oh iya, tentu dong.
Kita akan saksikan ulang tahun Louis, Marcel. Kan ini memang pestanya dia. Masa iya kita tidak hadir? Kata Visca. Marcel tersenyum sembari menebar pandang ke arah orang-orang yang datang yang tampak bahagia. Walau, orang yang menginginkan Marcel terpuruk, masih saja memasang wajah dingin. Lalu, Marcel, Hera dan juga Louis berjalan menuju ke sebuah ruangan yang disediakan untuk make-up dan juga mengganti busana. Satu persatu tamu undangan sudah mulai berdatangan. Waktu yang menunjukkan 15 menit lagi menuju jam 3 sore, membuat tamu undangan itu yang kebanyakan adalah teman sekolah Louis. Ini pesta ulang tahun Louis Susanto. Apa benar? Jangan-jangan kita salah tempat. Kok, banyak sekali tentara di depan sana? Tanya anak wali kota. Sudah, kamu jangan macam-macam lagi sama mereka. Kalau kamu dihajar lagi sama ayahnya Louis, mau? Tanya Rianti sembari melirik tajam ke arah suaminya itu. Tidak mungkin. Sekarang aku tidak akan kalah dari dia. Aku sudah belajar Muay Thai, loh. Mana mungkin aku kalah? Aduh Kevin, kamu itu nyari gara-gara terus, ya. Jangan bikin kamu mempermalukan diri sendiri, deh. Papamu saja yang notabene adalah wali kota-kota ini, tidak mau ikut campur dalam urusan kamu dengan Marcel. Bukan berarti Marcel punya sesuatu yang kuat di dalam dirinya. Sesuatu yang kuat apa? Papa tidak mau bantuin karena lagi sibuk saja sama kerjaannya. Kalau tidak, sekarang sudah mendekam di penjara tuh, pria tidak tahu diri itu. Terserah deh, Vin. Aku males ngasih tahu kamu, tidak pernah didengar. Kata Rianti dengan raut wajah yang kesal. Kevin memukul setir mobilnya ketika mengingat kejadian dulu saat dia dipermalukan di depan para orang tua murid. Dia sangat ingin membalas apa yang diperbuat oleh pria itu. Aku dendam sama dia. Aku ingin dia merasakan apa yang aku rasakan dulu. Dan setelah dia merasakan itu, aku akan melenyapkan dia dari muka bumi ini. Kata Kevin parau. Kevin begitu dendam kepada Marcel karena dia pernah dipermalukan oleh pria itu hingga harga dirinya hancur. Dan sesuatu yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika papanya yang merupakan wali kota B, mengatakan jika dia tidak bisa membantu permasalahannya jika berurusan dengan Marcel. Di dalam ruang rias, Marcel telah selesai di make up dengan sedikit bedak. Walau dia sempat menolak keras ketika akan dirias, namun karena paksaan dari sang istri, dia akhirnya luluh dan mengikuti yang dibawa oleh wanita yang dia cintai itu. Nah, kalau begini jadi tambah ganteng, kan tuh. Tapi nanti jangan genit loh, kalau ada cewek yang kegatelan sama kamu. Awas saja. Iya tidaklah. Mana mungkin aku genit sama cewek lain selain kamu. Awas. Ancam Hera lagi. Marcel tersenyum. Lalu, dia pun keluar dari dalam ruangan itu untuk menemui rekan-rekan tentara yang sudah datang di acara pesta ulang tahun anaknya. Ketika tiba di depan lobi, di mana orang-orang sedang berkumpul karena ballroom dibuka pukul 14.55, dia bertemu dengan seorang yang memuakkan, karena berani memukul seorang wanita. Marcel akan melewati orang itu dan menganggapnya tidak ada. Namun, pria itu malah menyapanya. Hai Marcel, apa kabar? Sapa Kevin. Oh iya, kabar baik. Kalau kamu bagaimana? Tanya Marcel dengan ramah. Dia bersikap ramah kepada Kevin karena dia berpikir jika pria itu telah berubah setelah dihajar dan dinasihati oleh orang tuanya. Kabarku baik. Jadi benar kamu mengadakan pesta ulang tahun untuk Louis, di sini. Aku kira sebelumnya hanya bualan saja, ucap Kevin dengan maksud terselubung. Oh iya, aku mengadakan pesta di tempat mewah ini karena ingin membahagiakan anakku, serta untuk menegaskan posisi keluargaku saat ini, dan untuk selamanya, jika kami berada di level yang tinggi. Kata Marcel untuk membalas apa yang diucapkan oleh Kevin. Dia mengatakan hal itu karena tahu maksud sebenarnya dari ucapan Kevin itu yang ingin meledeknya. Aku tahu itu, kok. Kamu hanya berniat untuk pamer saja. Mengadakan pesta mewah dengan uang pinjaman yang akan kamu bayar seumur hidupmu, hanya untuk mendapat pengakuan dari orang-orang, ucap Kevin sembari menaruh jari telunjuk dan jempolnya di dagu. Ya, walau aku belum pernah merasakan menjadi orang miskin seperti kamu. Tapi aku mengerti kok, tentang keadaannya. Lanjut pria yang mengenakan jas biru, kemeja putih dan juga celana bahan biru. Marcel bukannya tersinggung dan langsung marah kepada Kevin,
Namun dia memilih untuk menahan amarahnya, karena merasa malu jika harus bertengkar di depan para tamu undangan. Oh iya, tentu saja kamu belum pernah merasakan menjadi orang miskin. Tapi, aku akan membantu kamu menjadi orang miskin sampai untuk sulit untuk makan. Kamu tunggu saja, mungkin 1 atau 2 bulan lagi kamu akan merasakannya. Kata Marcel seraya mengusap pundak si anak wali kota. Para tamu undangan yang dulu tidak menyaksikan Marcel menghajar Kevin, terkejut dengan perkataan dari sang pemilik pesta itu. Mereka semua terkejut karena mereka tidak menyangka jika Marcel berani mengatakan hal semacam itu kepada anak wali kota. Dia itu siapa sih? Kok berani banget sama anaknya wali kota? Apa tidak takut diintimidasi dan juga diteror oleh orang nomor 1 di kota ini? Tanya seorang wanita yang merupakan orang tua dari temannya Louis di sekolah. Aku juga tidak tahu ayahnya Louis itu siapa, tapi aku yakin banget kalau pria itu bukan orang sembarangan. Kamu ingat saja dia tadi kesini dengan dikawal oleh begitu banyak tentara. Dia pasti orang penting dengan kekuasaan yang tinggi yang bermain di balik layar. Ucap suami wanita itu. Baru saja Kevin akan marah kepada Marcel, seorang pria berbadan buncit dengan mata kiri yang bengkak karena ditinju oleh Marcel tadi, datang dengan dikawal oleh 20 orang pria berjaket kulit berwarna hitam. Mau buat apa lagi, dia? Kata Marcel yang lelah. Episode 112. Baru membayar uang muka saja. Marcel merasa lelah dengan pamannya, ketika melihat Deo datang dengan dikawal oleh 20 orang pria berjaket hitam dengan wajah yang sangar. Rasanya dia ingin sekali menghilangkan nyawa pamannya itu, jika saja tidak dilarang oleh papanya. Deo langsung berjalan menghampiri Marcel dengan wajah yang dingin. Marcel sudah menyiapkan diri jikalau Deo akan bertindak jauh dengan menyuruh anak buahnya itu menyerang secara bersamaan. Di mana anakmu Marcel? Aku ingin bertemu dengan dia untuk memberikan kado kepadanya, tanya Deo dengan senyuman di wajahnya. Marcel heran dengan sikap Deo itu. Dia tidak langsung memanggil Louis untuk datang menghampiri Deo. Dia lebih dahulu mencari tahu maksud tersembunyi kenapa tiba-tiba dia bersikap manis seperti itu. Oh iya Om, terima kasih banyak. Louis sedang ada di ruang ganti. Lagi siap-siap karena sebentar lagi acara ulang tahunnya mau dimulai. Terang Marcel. Deo menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, iya, sayang sekali aku tidak bisa bertemu dengannya untuk memberikan kado. Sebentar lagi juga dia keluar, Om. Tunggu saja. Iya? Aku akan menunggunya. Marcel mengangguk sembari tersenyum mendengarnya. Oh ya, Om, aku tinggal dulu ya. Aku mau ketemu sama tamuku, izin Marcel. Jangan dulu pergi. Aku mau batalkan sewa gedung hotel ini. Karena hotel ini tidak disewakan satu gedung full. Ada miskomunikasi antara manajemen hotel ini dengan aku. Tapi, aku masih bisa menyewakan ballroom hotel ini untuk kamu, kata Deo dengan dingin. Tentu saja perkataan dari Deo mengejutkan Marcel. Dia sama sekali tidak terima dengan keputusan sepihak dari sang paman. Om, apa yang kau katakan? Ini tidak bisa diterima. Aku sudah membayarnya full dan kenapa dibatalkan begitu saja? Tanya Marcel dengan suara tinggi. Deo mengetahui jika mereka berdua sedang menjadi pusat perhatian seluruh tamu yang hadir. Dan dia pun berencana untuk mempermalukan Marcel di depan mereka semua, untuk membalas apa yang dilakukan keponakannya itu kepadanya. Apanya yang full Marcel? Kamu baru membayar 20% dari total tagihan. Dan kamu berjanji akan melunasi biar kekurangannya maksimal 6 jam sebelum acara dimulai. Kata Deo memfitnah Marcel. Semua mata langsung tertuju kepada Marcel yang wajahnya sangat bingung itu. Kamu lihat sekarang sudah jam berapa? Jam 3 kurang 5, tapi kamu belum juga membayarnya. Padahal aku sudah memberikan diskon sampai 40% kepada kamu. Aku kira kamu langsung bayar, tapi malah menu tidak seperti ini. Lanjut pria tua itu. Om, aku sudah membayar lunas semuanya. Tapi kenapa Om bilang kalau aku baru bayar 20% saja? Jangan fitnah aku begini dong Om. Ini membuat aku dan juga keluargaku malu. Protes Marcel dengan suara tinggi. Deo menggelengkan kepalanya sembari tertawa mendengar keponakannya itu protes kepadanya. Lantas, kamu berpikir jika karyawanku itu berbohong kepadaku? Iya, tidak mungkin Marcel, kecuali dia ingin aku pecat. Kata Deo dengan tegas. Perkataan dari pria tua yang merupakan anak sulung dari Susanto itu,
membuat semua yang mendengarnya yakin dengannya. Mereka pun langsung merasa kecewa dengan sosok Marcel dengan seketika. Loh, aku kira ini udah dibayar full. Ternyata masih tidak juga. Dasar ya, ingin gaya tapi tidak punya modal. Kata seorang wanita yang merupakan ibu dari temannya Louis. Kevin tertawa terbahak-bahak. Dia sangat puas sekali mendengar jika Marcel belum melunasi biaya sewa gedung hotel itu. Aku, kan sudah bilang tadi. Mana mungkin Marcel bisa menyewa satu gedung hotel Maryland yang notabene adalah hotel bintang 7, dan memiliki predikat termewah di kota ini kalau dengan uangnya sendiri. Dia pasti sedang berusaha untuk menipu orang-orang kaya untuk memberikan pinjaman kepadanya, ucap Kevin yang menghina Marcel. Ah, sudahlah kita bubar saja. Ngapainlah kita datang ke sini kalau tidak nginep? Padahal aku sudah membatalkan janji dengan klienku di luar kota, demi menginap di hotel ini bersama suami dan anakku. Kata seorang wanita lain. Marcel begitu geram dengan fitnah yang diberikan oleh pamannya itu. Dia sama sekali tidak menerimanya. Oleh sebab itu Marcel langsung menarik tusido yang dikenakan oleh pamannya sampai pria itu tertarik 2 langkah, hingga kini hanya berjarak beberapa jam saja darinya. Jangan fitnah aku seperti itu, Om. Ingat aku bisa melenyapkanmu saat ini juga. Kata Marcel dengan tatapan tajam penuh amarah. Aura kegelapan langsung menyelimuti lobi hotel itu. Suasana tiba-tiba begitu mencekam hingga membuat semua yang ada di sana merasa ketakutan. Seperti mereka sedang berada di tengah-tengah zona perang yang sedang saling melancarkan serangan. Aku sudah membayar seluruh biaya sewa gedung ini untuk 2 hari. Aku bayar via kartu hitam milikku ini. Jadi, jangan bilang kalau aku belum membayar biaya sewanya. Seharusnya Om konfirmasi dulu kepada anak buah Om itu. Mungkin, dia salah melaporkan. Ucap Marcel. Marcel, kamu itu memang tidak pernah berubah. Selalu saja, kekerasan yang kamu pakai di setiap kondisi. Kenapa kamu tidak memakai otakmu untuk melawanku? Coba kamu cek dulu ke bank. Minta riwayat pengeluaran di kartu hitammu itu. Jika aku salah, aku akan meminta maaf padamu dengan bersujud di kakimu, kata Deo dengan begitu tenang. Aku pun siap untuk dihajar habis-habisan oleh kamu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas apa yang telah aku perbuat, lanjutnya. Sesaat setelah kata terakhir dari sang paman, suara dari seorang wanita membuat Marcel menjadi lebih cemas lagi. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya Hera, suaranya sampai terdengar ke dalam ruang rias, loh. Marcel buru-buru langsung melepaskan tangannya dari tusido milik sang paman. Kamu siapa? Istrinya Marcel. Tanya Deo seraya mengangkat kedua alisnya. Hera menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari Deo. Oh ternyata kamu, istri Marcel. Jadi begini, biar aku jelasin ya. Marcel itu baru membayar biaya sewa gedung hotel ini sebanyak 20% saja dari total tagihan yang harus dibayar, ungkap Deo. Hera melirik ke arah Marcel yang wajahnya tampak begitu merah. Dan sesuai perjanjian, batas akhir dari pembayaran adalah 6 jam sebelum acara dimulai. Tapi sampai saat ini belum juga ada 1 sen pun yang masuk ke dalam keuangan hotel ini. Jadi, saya memutuskan untuk membatalkan sewa gedung hotel ini. Tapi, untuk ballroom silahkan dipakai. Jelas pria tua itu. Lagi-lagi Hera seperti ditampar oleh sebuah tangan raksasa ketika mendengar penjelasan dari pria dengan setelan tusido yang harganya selangit. Apa, Marcel belum membayarnya? Tanya. Hera mengulang perkataan pria itu. Deo menganggukkan kepalanya. Hera mengalihkan pandangannya ke arah sang suami. Lalu, dia bertanya, apa benar yang dikatakan oleh pria itu kalau kamu belum membayar biaya hotel ini? Tidak Hera, aku sudah membayarnya full saat itu juga, waktu pertama kali aku datang ke sini. Tanpa meminta diskon dan lain sebagainya. Aku pembayaran dengan kartu hitam milikku, terang Marcel. Memang saat itu dia sudah membayarnya, lunas dengan menggunakan kartu yang diberikan oleh kakeknya itu. Marcel, sudahlah kamu jangan ngelak saja. Coba kamu minta rekapan pengeluaran dari kartu kredit kamu itu, apa benar kamu sudah membayar full atau sesuai dengan apa yang aku katakan? Buktikan saja sendiri, seru Deo. Ayo Marcel, kamu minta bukti pengeluaran dari bank itu. Jangan biarkan kamu dirugikan seperti ini. Malu tahu tidak sama para tamu yang sudah datang. Seru Hera dengan perasaan cemas.
Marcel pun langsung menurutinya. Dia menelpon bank di mana kartu hitamnya itu dikeluarkan. Halo, ini saya Marcelino Susanto. Saya minta rekapan pengeluaran dari kartu hitam milikku. Aku tunggu paling lambat 5 menit. Terima kasih. Ucap Marcel dengan sangat tegas dan tidak memberikan kesempatan bagi customer service bank tersebut untuk berkata. Sebentar, kita tunggu paling lambat 5 menit. Dan, aku akan membuktikan kepada semuanya kalau aku sudah membayar seluruh biaya sewa hotel ini selama 2 hari, full. Ucap Marcel dengan suara bergetar karena menahan emosi. Hera dan Deo menganggukkan kepalanya. Mereka menunggu selama 5 menit untuk mengetahui jawabannya. Dan, tepat di menit kelima, sebuah notifikasi masuk di ponsel Marcel. Menandakan sebuah email baru masuk. Marcel langsung membukanya. Lalu, matanya terbelalak melihat pesan email yang masuk di ponselnya itu. Tidak mungkin. Ini pasti salah. Pekik Marcel. Bersambung.